Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur sosial. Yang paling pertama nih teman-teman, apa sih struktur sosial itu? Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam struktur tersebut. Simpelnya gini teman-teman, struktur sosial adalah pengelompokan dan tingkatan dalam masyarakat terkait dengan perannya itu yaitu hak dan kewajiban. Oke, nah dalam struktur sosial itu ada dua. Yang pertama ada diferensiasi sosial dan yang kedua ada stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita bahas tentang diferensiasi sosial dulu. Oke, pertama diferensiasi sosial. Apa sih diferensiasi sosial itu? Apa gitu? Diferensiasi sosial itu yaitu klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Perbedaan yang sama tapi sejenis. Apa coba? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan diferensiasi sosial ini sifatnya horizontal teman-teman. Horizontal yaitu sejajar, sama, sejenis gitu. Nah, di dalam diferensiasi sosial ini ada bentuk diferensiasi sosial. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ras. Tadi ya, ingatkan ras. Tadi itu sejenis atau sama gitu. Yang pertama nih ras tadi, ciri fisik bawaan yang dari dulunya gitu ya. Yang pertama itu ada ras mongoloid. Mongoloid itu yaitu berkulit kuning dan coklat gitu. Jadi si orang yang berkulit kuning dan coklat itu atau mongoloid itu tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang negroid, tidak ingin bergaul dengan orang-orang kaukasoid. Begitu juga dengan negroid dan kaukasoid. Jika negroid dia kan berkulit hitam nih, dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang berkulit putih, tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang berkulit kuning atau coklat gitu. Dan terakhir, kaukasoid tadi berkulit putih, dia ingin bergabung dengan orang-orang yang berkulit putih saja gitu, tidak ingin bergaul dengan orang-orang berkulit hitam ataupun berkulit kuning atau coklat gitu. Selanjutnya ada klan, yaitu kesatuan ikatan darah atau keturunan yang sama. Di dalam klan ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada garis keturunan ibu atau matrilineal, dan yang kedua yaitu garis keturunan ayah yaitu patrilineal. Nah, gimana sih maksudnya? Yang pertama nih ya teman-teman, garis keturunan ibu atau matrilineal. Oke, maksudnya gimana? Jadi misalkan aku nih ingin bergaul dengan hanya garis keturunan ibu, ingin bergaul dengan sepupu dari ibu, ingin bergaul dengan saudara-saudara yang dari ibu gitu, tidak ingin bergaul dengan saudara yang ada di ayah gitu. Dan sebaliknya, jika garis keturunan ayah atau patrilineal itu tuh hanya ingin bergaul dengan orang-orang atau saudara-saudara yang dari ayah gitu. Simpelnya gini teman-teman, biar cepat ingat gitu ya. Klan itu apa sih, apa saja gitu. Kan klan tuh ada dua nih ya. Ada matrilineal dan patrilineal. Ibu itu mama kan sebutnya. Jadi matrilineal gitu biar gampang ingatnya gitu ya. Yang kedua itu ada garis keturunan dari ayah yaitu patrilineal. Suka disebut papa kan, jadi patrilineal gitu. Selanjutnya nih ada suku bangsa. Suku bangsa itu yaitu etnis, hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Misalkan, contohnya gimana sih diferensiasi sosial suku bangsa? Misalkan saya nih dari suku Sunda, misalkan. Saya suku Sunda tidak ingin bergaul dengan orang-orang suku Dayak, misalkan tidak ingin bergaul dengan orang-orang Betawi. Jadi hanya ingin bergaul dengan orang-orang Sunda lagi gitu. Sebaliknya, misalkan Betawi nih, ada orang Betawi, dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang Sunda, tidak ingin bergaul dengan orang-orang Dayak. Dia hanya ingin bergaul dengan orang-orang yang satu suku dengan dia gitu. Selanjutnya ada diferensiasi apa lagi sih? Selanjutnya ada diferensiasi jenis kelamin. Oke, maksudnya gimana sih diferensiasi? Kok jenis kelamin di bawah-bawah gitu ya? Perempuan antara perempuan dan laki-laki gitu. Gini ya teman-teman. Yang pertama nih ada perempuan yang bergaul dengan perempuan kembali gitu teman-teman. Bukan berarti gay atau homo atau gimana gitu ya, ada laki-laki bergaul dengan laki-laki kembali, bukan. Tapi ia berteman hanya ingin dengan yang satu jenis kelamin dengan dia. Misalkan perempuan ingin bergaul dengan perempuan, sebaliknya laki-laki juga ingin bergaul dengan laki-laki kembali gitu. Selanjutnya ada diferensiasi agama. Maksudnya gimana nih diferensiasi agama? Kan
tadi ya sejenis, tapi ingin bergaul dengan sejenisnya doang gitu. Maksudnya gimana, kan agama di Indonesia nih ada banyak nih, misalkan ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik gitu ya, ada Buddha, Konghucu, Hindu gitu. Nah, setiap agama yang dianut bergaul dengan orang yang sama menganut agama tersebut. Maksudnya gimana? Misalkan aku sebagai agama yang menganut Islam, saya ingin bergaul dengan orang-orang yang beragama Islam kembali. Tidak ingin tuh bergaul dengan agama Hindu atau Buddha, tidak ingin. Contoh lainnya misalkan ada teman saya orang Buddha misalkan. Dia ingin bergaul dengan orang-orang yang Buddha aja gitu, tidak ingin bergaul dengan orang-orang Islam, tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang beda agama dengan dia gitu, atau beda kepercayaan dengan dia gitu. Itu diferensiasi agama. Selanjutnya ada diferensiasi profesi. Profesi juga sampai di bawah-bawah ya teman-teman. Maksudnya apa? Contohnya di sini ada pegawai Alfamart yang bergaul dengan pegawai Alfamart lagi gitu. Tidak ingin dia bergaul dengan orang-orang yang jualan, misalkan tidak ingin bergaul dengan profesinya dokter, misalkan tidak ingin, dia hanya ingin bergaul dengan pegawai Alfamart lagi gitu. Contoh lainnya, misalkan di satu perusahaan ada satu bos. Nah, si bosnya ini kan cuma satu, ya harusnya mah bergaul gitu ya dengan teman-teman staff yang lainnya, tapi dia tidak ingin. Dia hanya ingin bergaul dengan seorang bos. Jadi dia bergaul dengan perusahaan lain yang ada bosnya. Jadi mereka berteman gitu. Jadi perusahaan ini dan perusahaan ini berteman gitu. Hanya bosnya saja gitu. Oke. Itu tentang diferensiasi sosial. Selanjutnya tadi kan kita sudah membahas diferensiasi sosial ya. Sekarang ada stratifikasi sosial. Nah, apa sih stratifikasi sosial? Tadi tuh kan kalau diferensiasi katanya tentang sejenis atau sama gitu ya. Dan sifatnya juga horizontal gitu, sama gitu, sejenis. Sedangkan stratifikasi sosial yaitu penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu di dalam lapisan-lapisan hierarki. Maksudnya gimana? Jadi dalam stratifikasi sosial itu ada tingkatan-tingkatannya. Atau suka disebut juga di sini ada sifatnya yaitu vertikal. Vertikal itu kan ke atas gini ya. Nah, nanti itu ada orang yang dianggap paling tinggi, ada yang biasa aja, ada yang rendah gitu. Oke, kita bahas ya. Di dalam stratifikasi sosial di sini ada faktor penyebab, ada dasar stratifikasi, ada sifat stratifikasi, dan ada konsekuensi stratifikasi. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama ada faktor penyebab stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada perbedaan ras dan budaya. Misalkan ras dan budayanya beda nih, misalkan yang paling diunggulin tuh misalkan ya ini, misalkan budaya Sunda di atas, terus budaya Betawi misalkan ya ini, terus di bawahnya ada budaya apa. Nah, itu tuh disebut stratifikasi sosial, itu ada tingkatan, yaitu seperti digambarkan dalam sebuah segitiga nih, misalkan ada segitiga. Nah, yang di atasnya ini itu yang paling top, misalkan budaya yang paling bagus, budaya yang paling apa, padahal kan semua budaya juga sama gitu ya, sama-sama budaya, sama-sama banyak dianut oleh manusia gitu. Yang di tengah itu yang biasa aja, yang terakhir itu ada yang apa sih gitu loh. Nah, yang kedua ada pembagian tugas yang terspesialisasi, dan yang ketiga ada kelangkaan. Oke, kita lanjut bahas dasar stratifikasi sosial. Nah, ini dia yang disebut tadi segitiga, yang kata saya segitiga ya. Yang pertama itu dasar stratifikasi sosial yaitu kekayaan. Ada kekuasaan juga, ada keturunan juga, ada pendidikan, ada status dan kedudukan, dan ada ekonomi. Ada 6 tuh teman-teman, ada banyak ya. Sebenarnya mungkin kalau dipelajari lebih lanjut itu bakal lebih banyak lagi, tapi sekarang kita bahas tentang 6 dasar stratifikasi sosial. Yang pertama kekayaan. Apa sih maksudnya kekayaan? Udah pastilah ya, kekayaan mah di golongan pertama nih ada orang yang sangat kaya, misalkan sangat kaya, banyak banget uangnya. Nah, yang golongan kedua ini di tengah-tengah itu ada orang yang kaya doang, gak sangat kaya, kaya tapi dia tuh gak miskin, dia tuh gak kaya, gak miskin, tapi kaya gitu, tercukupi lah. Dan yang terakhir ini ada golongan 3, yaitu golongan-golongan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mempunyai uang gitu ya. Selanjutnya ada kekuasaan. Yang ketiga ada keturunan. Biasanya keturunan tuh gimana sih? Keturunan itu misalkan dulu mah ada
kerajaan misalkan ya. Di atas tuh yang golongan pertama, di golongan pertama nih kalau keturunan itu ada misalkan keluarga raja. Keluarga rajanya tuh golongan pertama. Terus golongan keduanya orang biasa aja. Yang ketiganya orang-orang pemulung yang kayak gitu. Kayak keturunannya tuh dia tuh emang keturunan orang gak punya. Jadi mereka tuh ada di golongan ketiga gitu. Selanjutnya ada pendidikan. Maksudnya pendidikan gimana sih? Di golongan pertama nih teman-teman, di golongan pertama itu ada misalkan pendidikannya udah profesor misalkan ya, itu golongan pertama, dia udah S3 misalkan ya. Terus di golongan keduanya misalkan itu S2 atau magister. Selanjutnya di golongan 3 itu masih sarjana S1 gitu ya, itu pendidikan. Selanjutnya ada status dan kedudukan. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini teman-teman biar gampang ya. Misalkan status dalam rumah tangga nih. Di golongan pertama nih, di paling atas nomor 1 itu pasti suami atau kepala keluarga. Dan yang kedua itu pasti ibunya lah ya, istrinya. Dan yang ketiga itu adalah anak-anak dari si suami dan istri itu gitu. Selanjutnya ini ekonomi. Kalau ekonomi itu tidak jauh ya dari kekayaan. Misalkan ekonominya banyak atau sangat tercukupi. Yang kedua itu tercukupi dan yang terakhir itu kurang tercukupi, misalkan gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat stratifikasi nih yang ketiga. Oke, sifat stratifikasi sosial di sini katanya ada 3 nih teman-teman. Ingat-ingat, sifat stratifikasi sosial ada 3, sifat stratifikasi sosial ada 3. Gampang banget nih nginget-ngingetnya. Tertutup, terbuka, campuran. Gampang banget kan? Kalau udah tertutup pasti ada yang terbuka, ada juga yang campurannya gitu. Gampang banget sih sebenarnya kalau ingin belajar, ingin mengetahui, ingin terus menggali ilmu itu. Yang pertama nih, sifat stratifikasi sosial. Yang pertama itu tertutup atau tetap gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi si golongan 1, golongan atas itu dia tuh ya tetap aja bakal jadi golongan atas gitu. Nggak akan dia tiba-tiba jadi golongan bawah. Tidak akan nih yang bawah juga tiba-tiba jadi golongan atas, itu tidak akan pernah gitu. Contohnya di sini ada tuh anak raja yang tidak pernah di bawah. Maksudnya gimana? Ya iya, anak raja itu pasti diagung-agungkan sampai dia tuh tetap di atas gitu. Tidak akan dia pernah tiba-tiba ke bawah gitu ya, tiba-tiba ke golongan 3. Masa anak raja di golongan 3 kan tidak mungkin gitu ya. Golongan 3 tuh kayak pembantu-pembantunya kayak gitu kan. Jadi pasti anak raja itu bakal di atas terus. Itu yang tertutup nih. Atau tetap. Nah, yang kedua ada terbuka atau bisa berubah aja. Tadi kan yang tertutup itu tetap gitu ya. Yang golongan 1 tetap golongan 1, golongan 2 tetap golongan 2, golongan 3 tetap golongan 3. Yang nomor 2 ini terbuka teman-teman. Jadi bisa ke atas, yang dari bawah ini bisa ke atas nih. Dari golongan 3 tiba-tiba jadi golongan 1. Dan bisa juga dari golongan 1 tiba-tiba jadi golongan ketiga. Di sini contohnya apa? Lihat. Ketika anak tukang beca berprestasi, ia akan naik tingkat. Kenapa maksudnya anak beca bisa naik tingkat gitu ya? Ya karena dia berprestasi. Dia tuh dulunya turunan anak tukang beca kan, di bawah nih misalkan. Dia anaknya di bawah. Ketika dia berprestasi, mempunyai beasiswa, dia lulus kedokteran paling keren misalkan ya, dia bisa naik nih dalam stratifikasi sosialnya. Misalkan dia tuh jadi dokter nih pertama nih, dokternya tuh udah spesialis, udah keren banget. Dia yang asalnya di bawah dia akan bisa naik ke atas, ke golongan pertama gitu. Nah itu yang terbuka. Dan sekarang ada yang campuran. Maksudnya gimana nih campuran? Tadi kan kalau yang tertutup itu tetap, yang terbuka itu bisa berubah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau campuran gimana? Campuran itu nih di sini contohnya nih biar gampang. Misalkan ada raja yang raja di Jawa gitu ya, sedang berwisata ke Kalimantan katanya. Maka ia akan dianggap sama warga-warga Kalimantan dengan warga yang lain gitu. Tetapi gelar rajanya tidak akan hilang jika dia kembali lagi ke Jawa gitu. Ngerti gak teman-teman? Jadi ini ada satu orang raja di Jawa. Dia ingin berlibur ke Kalimantan. Di Kalimantan dia tidak dianggap raja karena ya dia tuh sama aja gitu. Jadi si raja itu tuh turun dulu ke bawah nih. Si raja lagi berliburan. Jadi golongan 3, asalnya golongan 1 jadi golongan 3. Tapi ketika dia kembali lagi ke Jawa, kembali lagi ke tempat diamnya gitu ya, dia kembali lagi ke golongan 1 gitu. Itu yang campuran. Jadi bisa
bisa ke bawah, bisa ke atas, gimana dia bertetapnya gitu. Oke. Selanjutnya, setelah sifat stratifikasi ada konsekuensi stratifikasi yang terakhir nih teman-teman. Belajar ini tuh sebenarnya seru sih kalau kalian ingin sekali lagi ingin niat gitu, ingin mendapatkan ilmu gitu ya. Oke. Konsekuensi stratifikasi sosial ada 6 nih. Seperti biasa sebenarnya itu ada banyak, tapi di sini saya hanya menuliskan ada 6. Yang pertama ada pakaian, ada bahasa, ada makanan, ada rumah, ada gelar, ada hobi, ada 6 teman-teman. Yang pertama itu pakaian. Stratifikasi sosial tadi kan sifatnya vertikal nih. Kalau vertikal itu ke atas gini, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Sedangkan yang tadi diferensiasi sosial itu sejajar. Sama misalkan kalau diferensiasi sosial tentang budaya ya udah kan sama-sama budaya semuanya gitu kan. Nah, sedangkan stratifikasi sosial itu vertikal, ke atas. Ada yang ke atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah gitu. Yang pertama ada pakaian. Ada orang-orang yang ingin berpakaian branded. Dia tuh di paling atas nih ya, misalkan ini segitiga yang tadi ada di atas, tengah, dan bawah. Di yang atas itu nih golongan 1, dia ingin pakaiannya tuh yang inginnya branded doang gitu, dia nggak ingin pakaian yang KW, nggak ingin pakaian yang berada di pasar tuh dia nggak mau gitu pakainya. Ingin Gucci, ingin Prada, Louis Vuitton gitu, yang kayak gitu lah ya pokoknya. Yang golongan tengah nih, yang kedua, KW semi beneran branded gitu, kayak misalkan Gucci tapi yang KW-nya misalkan gitu, yang agak murah-murahnya gitu. Itu yang golongan 2. Dan yang golongan 3 nih yang di bawah, apa saja bisa dipakai gitu, dia mah pakaiannya misalkan yang ada di pasar bisa dipakai nggak malu gitu dia tuh. Terus kalau misalkan dibalikin sama orang lain meskipun nggak branded dia tetap pakai kok gitu. Yang kedua ada bahasa. Bahasa nih biasanya ada yang sopan, ada yang kasar, ada yang gimana kan. Nah, di tingkat golongan 1 ini ada bahasanya yang sopan, yang sopan santun, yang lembah lembut gitu kepada siapapun, nggak mandang kayak dia mah adik kelas, aku nggak mau sopan sama dia, nggak gitu. Semuanya sama semua orang dia tetap sopan gitu. Itu yang golongan pertama. Yang golongan kedua kadang sopan, kadang enggak, kadang sopan, kadang enggak gitu. Jadi ketika misalkan dia bertemu dengan orang yang lebih tua, mungkin dia bisa sopan gitu ya. Tapi ketika dia bertemu dengan adik kelas dia atau misalkan orang yang menurut dia gak worth it untuk dia, misalkan gitu, dia bisa kasar loh gitu. Dan yang terakhir nih, yang paling bawah, mau ke siapapun dia ngomongnya kasar, bahasanya kasar. Misalkan ngomong hewan yang tidak perlu disebut misalkan gitu ya, kepada orang tua misalkan, atau kepada siapapun gitu, dia ngomongnya kasar gitu. Itu yang golongan paling bawah. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada makanan di sini. Yang pertama ini golongan ke-1 ada restoran luar negeri. Maksudnya gimana sih? Restoran, jadi si orang ini tuh hanya ingin makanan yang restorannya tuh restoran luar negeri, misalkan restoran Korea, restoran Jepang, misalkan restoran Malaysia atau apapun itu, semuanya dia tidak ingin makan makanan Indonesia yang katanya tuh kayak murah atau gimana gitu. Jadi dia tuh hanya ingin barang-barang mewah gitu. Nah, yang kedua ini ada restoran dalam negeri. Jadi dia tuh karena dia tidak mampu untuk membeli makanan di restoran yang luar negeri, jadi dia membeli makanan yang di dalam negeri aja gitu, biasa-biasa aja gitu, nggak berlebihan. Dan yang terakhir itu bisa mengolah sendiri, atau bahkan nih teman-teman, ada yang mungut dari sampah gitu kan. Makanya ketika kita berfoya-foya, kita harus ingat loh, di bawah kita tuh ada orang yang kurang mampu gitu. Misalkan kita lagi menghambur-hamburkan makanan misalkan gitu, kita lagi mukbang, padahal kan kita masih bisa membagi-bagikan lagi kepada orang-orang yang lebih mampu, yang kurang mampu dari kita gitu. Selanjutnya ini ada rumah nih, di atasnya itu rumah mewah, atau misalkan rumahnya tinggalnya di apart gitu ya, mewah banget. Yang kedua nih ada yang rumahnya di komplek gitu ya, sedang-sedang aja gitu ya. Lalu ada rumahnya yang di gang, atau bahkan ada yang di kolong jembatan, atau bahkan tidak punya rumah gitu teman-teman. Ada yang orang-orang kurang mampu yang tinggalnya tuh di depan ruko yang sudah tutup. Itu kasihan ya. Itu stratifikasi sosial yang rumah gitu ya. Selanjutnya ada gelar.
gelarnya yang kayak tadi, ada profesor, misalkan ada magister, ada sarjana yang S1 gitu ya. Bahkan misalkan yang kalau SMA nih kelas 12, kelas 11, kelas 10 gitu loh. Gelarnya kayak gelar atau kedudukan gitu loh. Dan yang terakhir itu ada hobi. Hobinya misalkan hobi yang paling mahal misalkan gitu ya, yang termasuk di sini ada berkuda. Harus nyewa kudanya, harus nyewa orang latihnya gitu ya. Itu kan mahal nih ya. Itu berada di golongan pertama. Itu yang berkuda gitu. Selanjutnya yang golongan kedua itu yang sepak bola. Jadi dia tuh bisa berlatih sendiri, tetapi bisa juga gitu dia menyewa orang buat menjadi pelatihnya gitu. Dan yang terakhir yaitu hobinya membaca, itu yang paling padahal yang membaca itu bisa lebih berkembang gitu ya otaknya gitu ya, karena membaca itu gratis sih sebenarnya. Kita bisa membaca misalkan di Google atau di buku yang kita punya gitu ya, tidak perlu menyewa guru les atau guru yang buat kita nyenangin hobi kita gitu, nggak perlu gitu. Nah, itu yang membaca. Nah, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang struktur sosial. Yang tadi simpulannya, yang pertama ada diferensiasi sosial. Sifatnya ingat horizontal, sejajar. Dan ada tadi stratifikasi sosial, yaitu sifatnya vertikal. Gitu teman-teman. Jangan lupa belajar, jangan lupa memakai masker hingga keluar, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga imun tubuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.